Saya sudah banyak sekali membahas tentang penentuan Allah ya. Penentuan dosa, penentuan segala sesuatu, penentuan hal-hal yang sifatnya kebetulan, penentuan hal-hal yang remeh, juga bahwa nubuat itu berarti memang sudah ditentukan, bukan sekedar Allah itu tahu. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah reprobation atau penentuan binasa. Saya tidak membahas, atau setidaknya saat ini saya tidak membahas election, karena saya pikir itu sudah banyak dibahas dan dasar-dasarnya jauh lebih banyak, jauh lebih jelas. Dan itu di dalam kalangan yang mengaku reform itu tidak dipermasalahkan. Tapi reprobation ini betul-betul lucu, orang mengaku reform tetapi percaya single predestination. Berarti dia hanya percaya election atau pemilihan untuk selamat, tetapi dia tidak percaya reprobation atau penentuan untuk binasa. Dan karena itu saya ingin menunjukkan ajaran ini, bahwa memang ini ajaran reform dan bahwa memang ini punya dasar-dasar Alkitab yang cukup kuat. Dan sebetulnya bahwa orang yang percaya election harus percaya reprobation. Percaya cuma satu itu tidak ada logikanya sebetulnya. Jadi saudara, ini yang akan saya bahas sekarang ya, reprobation atau penentuan binasa. Jadi kebalikannya, election itu pemilihan untuk selamat ya. Kalau orangnya elect atau orang-orang pilihan, kalau di sini reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Jadi istilah-istilah ini karena istilah doktrinal dan memang sangat sering dipakai, saya kira semua masih tahu istilahnya. Saudara, sudah banyak pembahasan tentang pemilihan penentuan selamat yang Allah lakukan, election. Sekarang kita bahas reprobation atau penentuan binasa. Pertama-tama saya akan menunjukkan saudara bahwa Calvin sendiri jelas percaya pada doktrin reprobation atau penentuan binasa ini. Sehingga menjadi lucu ya, ada satu orang pendeta mengaku reform dari kalangan yang disebut reform, tetapi menganggap doktrin reprobation ini sesat. Berarti dia menganggap Calvin sesat. Ini pendeta bodoh yang tidak mengerti Calvin maupun Calvinisme yang sesungguhnya. Saudara, bahwa Calvin sendiri percaya pada doktrin reprobation atau penentuan binasa ini, saya tunjukkan atau saya buktikan dari kutipan dari kata-kata Calvin sendiri. Ini saya ambil, ini ada alamatnya ya, Institutionnya, Book 3, chapter 21, nomor 5, di mana dia berkata, hidup yang kekal ditentukan lebih dulu untuk sebagian manusia. Ini election ya. Lalu bagian akhirnya, penghukuman kekal untuk yang lain. Cuma ada dua kelompok, saudara. Yang sebagian hidup yang kekal ditentukan untuk mereka. Mereka elect atau orang-orang pilihan. Nah, sisanya tidak ada yang lain, saudara. Penghukuman kekal untuk yang lain. Atau hidup kekal atau penghukuman kekal, dua-duanya ditentukan oleh Tuhan. Kalau kutipan satu mungkin rasanya kurang. Saya lanjutkan dengan kutipan yang kedua. Buku yang sama. Bahkan book 3 juga chapter 21 nomornya juga sama. Jadi dalam satu bagian tetapi kalimat yang selanjutnya gitu ya. Predestinasi dengan mana Allah mengadopsi sebagian manusia kepada pengharapan kehidupan. Ini election ya. Dan memvonis yang lain pada kebinasaan kekal. Nah, ini reprobation.
Jadi Calvin jelas percaya kedua-duanya, election maupun reprobation. Dan demikian juga semua ahli teologi reform, penafsir reform yang betul-betul reform. Saya tidak bicara tentang reform Indonesia yang abal-abal. Saya anggap abal-abal karena mereka percaya single predestination. Tidak ada satupun orang reform yang sejati yang percaya ajaran konyol model seperti itu. Nanti saya akan lihat bahwa Calvin sendiri katakanlah mengejek ya orang yang percaya ajaran seperti itu. Percaya cuma election tapi tidak percaya reprobation. Tapi saya lanjutkan kutipan yang ketiga. Dari buku 3 chapter 23 sekarang nomor 1. Memang banyak orang karena mereka tidak ingin Allah dicela. Nah, jadi motivasinya mungkin sebetulnya bagus. Kalau dikatakan Allah menentukan kebinasaan orang, maka Allah kelihatannya kok kejam ya. Lah Allah nanti dicela. Dan mereka tidak mau. Lalu karena itu mereka menerima pemilihan dalam istilah-istilah sedemikian rupa, sehingga menolak adanya penentuan binasa. Nah sekarang perhatikan pandangan Calvin tentang orang yang percaya election tetapi menolak reprobation. Tetapi mereka melakukan hal ini secara sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Karena pemilihan itu sendiri, electionnya, tidak bisa berdiri atau bertahan. Kecuali diimbangi oleh penentuan binasa. Sebetulnya semua manusia itu kan berdosa dan semuanya masih masuk neraka. Sebagian dipilih, lalu diberikan kasih karunia, dikasih iman dan sebagainya, kelahiran baru, iman, sehingga selamat. Nah, yang tidak dipilih, otomatis tetap ada dalam keadaan berdosa dan pasti pergi ke neraka. Jadi adalah lucu percaya election menolak reprobation. Seandainya setelah kita mati itu tempatnya ada lebih dari 2, maka itu memungkinkan. Ada surga dan neraka, ada netral tengah-tengah ya. Bahagia enak tidak, tapi menderita disiksa tidak. Tempat ketiga. Seandainya tempat ketiga itu ada, maka memungkinkan ya. Hanya percaya pemilihan tetapi tidak percaya reprobation. Tapi sudah semua kita, termasuk orang-orang reform yang abal-abal itu, juga tidak percaya tempat yang ketiga. Dan hanya orang gila percaya tempat ketiga. Semua percaya setelah mati itu cuma 2 tempatnya. Atau surga atau neraka. Jadi kalau sebagian yang seharusnya masuk neraka dipilih, lalu dianugerahi keselamatan sehingga mereka masuk surga, nah otomatis yang tidak dianugerahi, tidak dipilih itu yang masuk neraka. Maka itu tidak bisa tidak, itu penentuan binasa. Karena tidak ada tempat lain. Jadi orang yang percaya single predestination, bagi saya, memang omongan Calvin cocok ya, sangat bodoh. Dan bahkan dia katakan kekanak-kanakan, childish. Ini orang-orang yang tidak punya logika. Yang punya logika akan tahu, tidak masuk akal saudara. Sekalian jadi Arminian tolak semuanya. Baik election maupun reprobation tolak semua. Ya memang salah juga. Tapi setidaknya lebih konsisten. Daripada menerima election. Tapi menolak reprobation. Nah sekarang poin B saudara. Dasar, maksud saya dasar Alkitab saudara ya. Dasar Alkitab dari doktrin reprobation. Pertama saudara, ini merupakan konsekuensi logis dari doktrin pemilihan atau election. Nah electionnya jelas punya banyak sekali dasar Alkitab. Antara lain misalnya Efesus 1 ayat 4 ayat 5 ayat 11. Dan Roma pasal yang ke-9 mulai ayat 10 terus sampai dengan ayat 18. Bahkan diteruskan lagi kelihatan kali. Dan banyak ayat-ayat yang lain, orang-orang pilihan ditentukan untuk selamat dan sebagainya. Itu sangat banyak. Kalau doktrin pemilihan itu Alkitabiah,
maka konsekuensi logis dari sesuatu yang alkitabiah ini juga jelas benar. Saudara, ini lagi-lagi saya bicara tentang orang yang percaya single predestination, di mana mereka hanya percaya election, mereka hanya percaya Allah menentukan atau memilih sebagian manusia untuk diselamatkan, tetapi Allah tidak menetapkan sisanya untuk dibinasakan. Saya ulang saudara, tetapi ini adalah pandangan yang tidak konsekuen atau tidak konsisten dari orang yang kurang bisa menggunakan logikanya. Biasanya hanya bersandar pada perasaan. Kok perasaannya kok aneh ya, kalau Allah menentukan orang dari semula ditentukan binasa itu ya apa? Perasaan. Tapi logikanya kalau dia memilih doktrin pemilihan itu benar, election itu benar, dia harus setuju juga reprobation itu benar. Karena doktrin reprobation merupakan konsekuensi logis dari doktrin election. Kalau hanya sebagian manusia yang dipilih atau ditetapkan untuk selamat, sedangkan setelah mati itu hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka, maka tidak bisa tidak orang yang tidak dipilih untuk selamat sama dengan ditetapkan untuk binasa. Karena saudara, kita harus percaya bukan pada single predestination, tapi pada double predestination, di mana selain kita percaya bahwa Allah memilih sebagian manusia untuk diselamatkan, kita juga percaya bahwa Allah menetapkan sisanya untuk dihukum. Jadi saudara, daripada orang-orang yang percaya single predestination, saya malah menganggap orang Armenian lebih punya logika. Pandangan mereka salah, tidak diragukan. Mereka tidak percaya sama sekali predestination. Mereka percaya conditional election, pemilihan yang bersyarat. Nah, kita percaya unconditional election atau pemilihan yang tidak bersyarat. Jadi mereka percaya Allah melihat lebih dulu orangnya bakal beriman. Mereka melihat lebih dulu orangnya bakal menguduskan diri. Nah, Allah melihat lebih dulu orangnya bakal bertekun sampai akhir. Nah, karena itu Allah memilih mereka. Jadi jasa mereka yang akan datang dijadikan dasar pemilihan mereka pada masa Melus tak terhingga. Ini sebetulnya jelas sudah tidak logis ya. Konyol sekali conditional election, dan saya kira suatu kali saya harus membahas tentang conditional election itu. Pikirkan saudara, kalau Allah tahu mereka bakal beriman, tidak perlu mereka dipilih saudara. Karena kalau Allah tahu hal itu mesti terjadi. Tidak usah dipilih, tidak usah ditentukan, itu akan terjadi. Kalau tidak, Allah salah tahu. Tapi tetap saya ditinjau dari sudut sini lebih konsisten untuk menolak keduanya. Baik single maupun baik election maupun reprobation, tolak semua. Daripada orang reformat balak-bal ini yang cuma percaya single predestination, percaya election, menolak reprobation. Kalau tadi sudah saya berikan kutipan kata-kata Calvin, karena saya berikan kutipan kata-kata Louis Berkhof. Ketetapan tentang pemilihan secara tak terhindarkan menunjuk pada ketetapan tentang reprobation. Ya, jadi election itu pemilihan untuk selamatnya. Reprobation penentuan untuk binasa. Ya. Jika ia telah memilih sebagian, memilih untuk selamat ya, maka oleh fakta itu ia juga telah menolak yang lain. Memang ini konsekuensinya tidak bisa tidak. Sekarang saya berikan ahli teologi yang lain, Loren Bettner, istilah orang pilihan, elect ya, dan pemilihan atau election secara tidak langsung menunjuk pada orang yang bukan pilihan, non-elect, dan penentuan binasa atau reprobation. Ya, saya bacakan Inggrisnya. The very terms elect and election imply the terms non-elect and reprobation. Istilah orang pilihan dan pemilihan
secara tidak langsung menunjuk pada orang yang bukan pilihan dan penentuan binasa. Saya sebetulnya bisa berikan lebih banyak karena semua orang reform berpandangan seperti ini. Tapi saya kira ini cukup ya. Tidak usah terlalu banyak. Sekarang poin kedua. Adanya banyak orang yang mati tanpa mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Dalam perjanjian lama, saudara, hampir semua orang non-Yahudi tidak selamat. Mereka tidak pernah mendengar Taurat. Bagaimana mereka mau beriman kepada apapun yang diajarkan oleh Taurat. Tipe, simbol tentang Kristus, domba korban, dan sebagainya. Bagaimana mau percaya itu dan melaksanakan itu? Mereka tidak pernah mendengar. Bahkan dalam perjanjian baru, kalau saya katakan perjanjian baru itu setelah kematian dan kebangkitan Kristus ya. Juga banyak orang mati sebelum mendengar Injil. Tidak pernah seumur hidup mendengar Injil. Ini jelas saudara ya. Waktu Yesus mati dan bangkit, lalu Rasul-Rasul menyebarkan, kan pelan-pelan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sesuai kisah Rasul 1 ayat 8. Butuh waktu berapa lama saudara? Sampai mencapai Indonesia misalnya. Sampai mencapai Australia misalnya. Sampai mencapai New Zealand. Sampai mencapai benua Amerika. Butuh waktu berapa lama? Dan sementara itu, tidak tahu berapa ratus tahun, banyak orang sampai mati tidak pernah dengar Injil. Nah kalau mereka tidak pernah dengar Injil, saya sudah jelaskan di mana-mana ya. Saya tidak usah jelaskan di sini. Jelas bahwa mereka tidak mendapat kesempatan bertobat. Dan karena itu mereka masuk neraka. Dan karena itu mereka termasuk reprobate atau orang yang ditentukan untuk binasa. Saudara, ini fakta dalam Alkitab. PL maupun PB. Juga fakta dalam kehidupan kita sehari-hari sampai sekarang. Saya pikir sekarang Injil sudah tersebar, semua orang sudah dengar Injil. Jangan mimpi saudara. Orang yang dalam gereja pun, kalau gerejanya bukan gereja yang Injil, gereja yang liberal atau gereja yang kacau balau, mereka mendengar Injil yang lain atau Injil yang berbeda, Injil yang sesat, Injil yang benar mereka tidak pernah dengar. Bahkan mereka bisa saja tidak pernah mendengar Injil dalam bentuk apapun. Jadi bukan hanya dalam zaman PA, zaman PB, dalam Alkitab. Tapi dalam fakta zaman sekarang. Sampai sekarang. Ada banyak orang mati tanpa pernah mendengar Injil seumur hidup. Nah orang-orang ini tidak ada kesempatan percaya. Dan jangan percaya ajaran gila yang berkata orang seperti ini nanti setelah mati diinjili oleh Yesus sendiri. Omong kosong. Second chance atau kesempatan yang kedua itu ajaran sesat. Kalau itu ada, sekarang saya tidak usah nginjil. Toh nanti orangnya diinjili Yesus, dia jauh lebih hebat nginjilnya. Buat apa saya nginjil sekarang? Tapi saudara, rasul-rasul, orang-orang kesan abad pertama, dan terusnya meresikukan nyawa. Mati syahid memberitakan Injil. Jelas mereka tahu. Yang tidak mendengar Injil tidak ada harapan sama sekali. Diancam bagaimanapun mereka tetap memberitakan Injil. Jadi saudara, kalau orang mati tanpa pernah mendengar Injil seumur hidup, dia tidak diberi kesempatan bertobat. Otomatis dia termasuk reprobate atau orang yang ditetapkan untuk binasa. Jadi ini berdasarkan fakta dalam PL, fakta dalam PB, juga fakta dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Sekarang poin yang ketiga. Nah betul-betul ayat ya. Ayat-ayat Alkitab yang mendasari doktrin reprobation. Pertama poin A, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Perhatikan kata-kata ini. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kalau ini bukan menunjuk pada reprobation, nafsirkan ayat ini bagaimana saudara?
Mungkin pernah baca ayat ini tapi tidak pernah memikirkan bahwa ayat ini menunjukkan reprobation. Tapi di sini saya tunjukkan. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara mau artikan apa? Itu semua orang fasik. Tapi tidak semua dibuat untuk hari malapetaka. Dia membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada orang fasik yang dibuatnya untuk masuk surga, dipilih. Tapi yang ini, orang fasik ini dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini penentuan binasa. Ini reprobate. Sekarang mari kita lihat poin B. Matius 11 ayat 20 dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi saudara memang ya banyak mujizat. Sebetulnya mereka mestinya tahu Yesus itu Mesias dan sebagainya. Tapi justru di situ dia paling banyak melakukan mujizat. Tetapi orang kota-kota itu tidak bertobat. Dan dia kecam ya. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Ini kota-kota pada zaman Yesus. Yang dia melakukan banyak mujizatnya. Atau paling banyak. Tapi tidak bertobat. Nah lalu dia berbandingkan dengan kota-kota zaman perjanjian lama. Karena jika di Tirus dan di Sidon. Seandainya ya. Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa saudara? Kalau berdosanya sama berdosanya ya. Tapi mengapa tanggungan Tirus dan Sidon itu lebih ringan? Hukumannya lebih ringan. Karena mereka tidak dapat mujizat-mujizat. Ajaran Yesus mereka tidak dapat. Nah, Korazim dan Betsaida mendapatkan ajaran Yesus. Mereka mendapatkan terang lebih banyak. Yang mendapat terang lebih banyak, dituntut lebih banyak. Dua orang, satu tidak mendapat terang, satu mendapat terang banyak. Sama-sama tidak percaya. Memang dua-dua sama-sama masuk neraka. Tapi hukumannya berbeda. Yang mendapat terang lebih banyak dihukum lebih berat. Karena itu di sini Tirus dan Sidon tidak mendapat terang. Tanggungannya lebih ringan daripada tanggungan Korazim dan Betsaida. Lalu ini, dan engkau Kapernaum, ini lagi-lagi kota pada zaman Yesus. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ke neraka ya maksudnya. Karena jika atau seandainya di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, pasti bertobat. Ya. Dan bertobat dia tidak dihancurkan. Sodom kan dihancurkan dengan hujan api dan belerang. Seandainya ada mujizat-mujizat itu, kota itu akan bertobat dan kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini sama seperti Tirus dan Sidon dibandingkan Korazim dan Betsaida. Ya, di sini Sodom dibandingkan dengan Kapernaum. Jadi Kapernaum, Korazim, Betsaida ini kota-kota pada zaman Yesus. Banyak terima mujizat maupun ajaran Yesus. Tidak bertobat. Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota dalam zaman perjanjian lama. Tidak mendapatkan mujizat-mujizat Yesus. Ajaran-ajaran Yesus. Sodom itu kan bahkan dihancurkan pada zamannya Abraham ya. Itu belum ada hukum Taurat. Karena Musa kan jauh setelahnya Abraham. Jadi Taurat saja mereka pasti tidak mungkin punya. Apalagi Injil. Nah sekarang tapi persoalannya saudara. Yesus berkata saudara. Jika atau seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Lalu untuk Sodom juga. Karena jika atau seandainya di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu.
kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini, tentu bertobat. Yesus tahu seandainya di sana ada mujizat-mujizat Yesus yang dia berikan ke kota-kota Kapernaum, Korazim, Betsaida, kota-kota itu bertobat. Pertanyaannya, mengapa kok tidak diberikan? Jadi ini saudara, Yesus berkata bahwa kalau di Tirus, Sidon, dan Sodom ada mujizat-mujizat terjadi, seperti yang terjadi di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, maka Tirus, Sidon, dan Sodom pasti bertobat. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan dalam kenyataannya atau faktanya tidak memberikan mujizat-mujizat itu kepada mereka? Dia tahu kalau diberi mereka bertobat. Dia tidak beri. Makanya ya, ada orang-orang Armenian itu seperti pendeta Yusuf dan saya kira para beliau itu sama juga ya. Mereka berkata, Tuhan itu berusaha mati-matian untuk semua manusia supaya mereka percaya dan bertobat dan diselamatkan. Setan berusaha mati-matian untuk semua manusia supaya tidak percaya dan binasa, masuk neraka. Lalu si A, si B, si C, dan bagi semua manusia ini, mereka selamat atau tidak selamat tergantung mereka bagaimana mereka menggunakan free will mereka. Jadi kalau Tuhan selalu berusaha supaya manusia selamat, setan selalu berusaha supaya manusia binasa. Lalu selamat atau binasa tergantung orangnya. Lucu sekali, manusia yang paling berdaulat. Kalau memang Tuhan itu selalu berusaha untuk keselamatan manusia, semua manusia, suruh mereka jawab pertanyaan ini. Mengapa Tuhan dalam kenyataannya tidak memberikan mujizat-mujizat itu kepada orang-orang Tirus, Sidon, dan Sodom? Padahal dia tahu, Yesus sendiri mengatakan, seandainya di sana dilakukan mujizat-mujizat Yesus itu, mereka pasti bertobat. Mengapa Tuhan tidak beri? Tidak cocok dengan teori konyol mereka kan. Tuhan selalu berusaha supaya dia berusaha mati-matian supaya semua orang selamat. Tuhan berusaha mati-matian dan bisa gagal. Lalu di sini dia tidak berikan mujizat padahal dia tahu kalau diberi mereka bertobat. Banyak orang sampai mati tidak diberi Injil. Itukah usaha mati-matian Tuhan? Teori-teori Armenian itu lucu. Konyolnya luar biasa, tidak alkitabiah. Saya lanjutkan. Ini John Calvin. Di antara orang-orang Niniwe, bandingkan Matius 12 ayat 41, dan Sodom, seperti Kristus saksikan, ya, disaksikan oleh Kristus, pemberitaan Injil dan mujizat-mujizat akan sudah mencapai lebih daripada di Yudea. Matius 11 ayat 23. Jika Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan, bagaimana bisa terjadi bahwa ia tidak membuka pintu pertobatan kepada orang-orang yang menyedihkan, yang lebih siap untuk menerima kasih karunia? Orang yang sampai mati tidak percaya dikasih Injil banyak, dikasih mujizat banyak seperti orang-orang dalam Kapernaum, Betsaida dan sebagainya itu. Tapi orang-orang kota PL ini, Yesusnya tahu kalau ini dikasih mujizat, dikasih Injil pasti bertobat, tapi malah tidak dikasih. Jadi jika Allah memang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tidak ada reprobation. Kalau memang tidak ada, bagaimana bisa terjadi bahwa ia tidak membuka pintu pertobatan kepada orang-orang yang menyedihkan, yang lebih siap untuk menerima kasih karunia? Saya kepingin lihat orang-orang yang reform abal-abal jawab ini. Dan saya juga kepingin lihat orang-orang yang Armenian atau non-reform sama sekali jawab pertanyaan ini. Kenapa Sidon, Tirus, Sodom tidak diberi mujizat, tidak diberi Injil? Padahal kalau diberi, Yesus berkata mereka bertobat. Kalau jawabannya bukan karena mereka itu reprobate,
mereka ditentukan binasa. Coba berikan saya jawaban alternatif. Mengapa tidak? Sekarang saya lanjutkan, saudara. Poin C, Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Perhatikan ya, engkau sembunyikan. Orang bijak, orang pandai, engkau sembunyikan. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil ini orang pilihan, Tuhan nyatakan. Tapi yang orang bijak, orang pandai ini, Tuhan sembunyikan. Tidak semua orang bijak, orang pandai dia sembunyikan ya. Paulus itu orang pandai. Tapi Tuhan nyatakan. Yang saya tekankan ada orang-orang kepada siapa Tuhan sembunyikan. Injil, kebenaran, dan sebagainya. Tapi ada orang-orang kepada siapa Tuhan nyatakan. Nanti kita akan melihat dalam ayat selanjutnya ini lebih jelas lagi. Kenapa dia sembunyikan kepada orang-orang tertentu. Dan yang nyatakan kepada orang-orang tertentu yang lain. Kalau jawabannya bukan yang pertama reprobate, yang kedua elect. Lalu jawabannya apa? Sekarang kita lihat poin D. Yesaya 6, 9, dan 10. Ini Tuhan berfirman kepada Yesaya ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Ini Nabi suruh khotbah seperti itu gimana? Kalau cuma dengarlah sungguh-sungguh, bagus ya. Tapi ditambah itu, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, kalau cuma ini bagus. Tetapi menanggap jangan. Loh ini Nabi apa saudara? Disuruh khotbah seperti itu. Lalu buatlah hati bangsa ini keras. Dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Nah perhatikan ini alasannya. Supaya saya tekankan. Jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Hati dan pikiran itu kadang-kadang dicampur aduk ya. Mengerti dengan hati, mengerti dan pikiran sama saja. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Perhatikan ya bagian yang saya blok ini ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Berarti dia tidak mau mereka sembuh bukan? Saya bisa bandingkan dengan ayat-ayat sederetan ini yang boleh dikatakan mengutip dari Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Mari kita baca. Mungkin tidak usah semua ya, tetapi beberapa saja saya baca ya. Matius 13 dan nanti Roma 11 ini saja ya, yang lain tidak usah. Matius 13 10 15 ini saya sedang khotbahkan ya. Dalam satu seri saat ini. Kebaktian online. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ini dia baru memberikan cerita dalam perumpamaan penabur yang menabur jatuh di 4 golongan tanah. Tapi jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, lalu tanah yang baik atau tanah yang subur. Tapi kepada orang banyak tidak dikasih arti. Lah, lalu murid-murid tanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mereka kan tidak ngerti. Diajar tapi mereka tidak ngerti. Kan mirip dengan omongannya ini kan. Ya. Dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Ini. Dan tujuannya supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sembuh ini jelas sembuh rohani. Berbalik itu bertobat. Supaya jangan mereka bertobat. Dan sembuh. Selamat. Tuhan tidak mau itu. Karena mereka reprobate. Orang-orang ini ada pada zaman Yesaya. Tapi orang-orang itu juga pengenapan ayat ini terjadi banyak kali. Jadi terjadi lagi pada zamannya Yesus. Yesus mengajar perumpamaan dan dijelaskan kepada orang banyak.
Dan murid-murid tanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kamu orang pilihan, kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak, karena mereka reprobate. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Ayat Yesaya yang tadi kita baca itu digenap ya. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya belum mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan, perhatikan ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik atau bertobat. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Dia tidak mau menyembuhkan kok memang. Nah tapi mungkin ada yang bilang nanti dulu. Kepadamu diberi karunia, ayat 11 nih ya. Untuk mengerti rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Loh, alasannya itu ini loh. Siapa yang punya, kepadanya diberi. Nah, murid-murid itu sudah punya kerinduan terhadap firman, maka diberi lebih banyak. Sehingga dia berkelimpahan. Tapi orang banyak itu tidak mempunyai. Apapun juga yang ada padanya akan diambil. Bukan saja tidak dikasih, tetapi yang ada pada mereka akan diambil. Tapi ingat saudara, ini tidak bisa menjadi alasan yang paling puncaknya. Karena dari mana para murid itu bisa punya kerinduan? Apakah mereka sendiri mengusahakan kerinduan itu? So, saya berikan satu ayat ya untuk menjawabnya. Mari kita lihat Filipi ayat 13 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah ini saya tidak ngerti terjemahan kita mengapa menjadikan ini kata benda ya. Kemauan maupun pekerjaan. Dalam bahasa Yunani sudah saya cek ini sebetulnya kata kerja. Jadi jauh lebih benar ini. Dan ini menjadikan artinya agak kabur ya. Sebetulnya tetap benar. Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita bisa punya kemauan untuk sesuatu yang baik, kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang baik, itu Allah yang mengerjakan di dalam kita. Dan dia mengerjakan menurut kerelaannya. Semau gue, semau dia sendiri. Nah tapi terjemahan dari yang bahasa Inggris lebih jelas. Saya pilih satu saja. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Karena adalah Allah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk mau dan untuk melakukan dari kerelaannya atau kehendaknya sendiri yang baik, ya kehendaknya yang baik sendiri. Jadi saudara, kalau para murid bisa punya keinginan mendengar firman, kerinduan firman, itu pekerjaan Allah. Orang banyak itu, kenapa mereka tidak punya? Allah tidak bekerja dalam diri mereka. Untuk mau maupun untuk mampu, itu dua-dua butuh pekerjaan Tuhan. Para murid ini bisa mau firman, pasti karena pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mau, Tuhan tidak bekerja dalam diri mereka. Nah mengapa yang satu dia mau, yang satu dia tidak mau? Tadi kan sudah dikatakan, semau Tuhan. Sak sukanya dia. Siapa mau dikasih anugerah, siapa tidak. Sehingga siapa mau, siapa tidak mau. Ini tidak tergantung manusianya, tergantung Tuhannya.
Jadi saudara, ini alasannya perhatikan supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Tuhan memang tidak mau mereka mengerti. Tuhan memang tidak mau mereka itu berbalik. Berbalik itu bertobat. Kalau dia berbalik, aku harus sembuhkan mereka, aku selamatkan mereka. Dan ini dia tidak mau. Bukan reprobate apa? Mari kita lihat Roma 11, 7 dan 8. Tergenapi lagi ya pada zaman Paulus ya. Roma ini kan surat Paulus. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Orang-orang itu tegar karena Allah membuat mereka tidur nyenyak. Allah memberikan mereka mata untuk tidak melihat dan memberikan mereka telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Komentar Calvin tentang ayat-ayat di atas itu saudara ya. Perhatikan bahwa ia menunjukkan suaranya kepada mereka. Tetapi supaya mereka menjadi makin tuli. Dia berbicara kepada mereka supaya mereka menjadi makin tuli. Ini tuli rohani pasti ya. Tadi sudah tuli. Tuhan tidak mau bukakan telinganya. Dia berbicara supaya mereka menjadi bahkan makin tuli. Ia menyalakan cahaya. Tetapi supaya mereka menjadi makin buta. Tapi tadi sudah buta, sekarang dikasih cahaya supaya lebih buta. Ia menyatakan doktrin atau ajaran. Tetapi supaya mereka menjadi makin bodoh. Tadi sudah bodoh. Sekarang diajar supaya menjadi makin bodoh. Ia menggunakan obat. Tetapi supaya mereka tidak disembuhkan. Bahkan supaya penyakitnya tambah parah. Seandainya orang-orang dokter-dokter zaman sekarang ini menangani COVID-19 seperti itu, dikasih obat supaya mereka tidak sembuh. Wah, ini sabotase ini saudara. Cilaka kalau ini terjadi. Betul-betul cilaka. Tapi sudah dalam dunia rohani, ini terjadi. Yang elek, dia memang mengajar, memberikan terang dan sebagainya, memberikan kerinduan, supaya mereka makin mengerti, mereka bertobat, makin mengerti lagi dan sebagainya. Tapi yang reprobate, dikasih obat supaya makin sakit. Diajar supaya makin tuli, makin buta, makin bodoh, makin sesat dan sebagainya. Jadi jelas ini reprobation, ini penentuan binasa. Ya, ayat-ayat tadi semuanya mendukung doktrin reprobation. Sekarang poin E. Yohanes 17 ayat 12. Dasar Alkitab dari doktrin reprobation ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak seorang pun yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang diberikan ini tidak ada yang binasa, saudara. Selain ini tidak termasuk yang diberikan kepada Yesus. Ya, yang diberikan itu yang 11 atau murid-murid yang lain yang betul-betul percaya. Nah, untuk Yudas ini perkecualian ini. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ada nubuat tipe tentang Yudas harus digenapi. Nah saudara, tapi dalam ayat ini sebetulnya terjemahan Alkitab Indonesia ini terlalu keras. Ditentukan atau telah ditentukan untuk binasa, ini terjemahan yang terlalu keras. Sekalipun dalam arti sebetulnya benar.
Tapi saya berikan terjemahan yang benar ya. Bandingkan dengan NASB yang memberikan terjemahan hurufiah. And not one of them perish, but the son of perdition. Dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain anak kehancuran atau anak neraka. Perdition ini saudara, satu kata yang banyak arti ya. Saya lihat kamus yang tebal, Webster's New World Dictionary. Dikatakan bahwa istilah perdition bisa punya macam-macam arti. Complete and irreparable loss atau ruin. Kehilangan yang lengkap dan tidak bisa dibetulkan atau kehancuran. Kedua, the loss of a soul or of hope for salvation, damnation. Kehilangan jiwa atau pengharapan untuk selamat, penghukuman atau pengutukan. Yang ketiga, the place or condition of damnation, hell, tempat atau kondisi penghukuman, neraka. Jadi bisa diartikan neraka, bisa diartikan kehancuran, bisa diartikan penghukuman, macam-macam. Makanya saya artikan, bisa diartikan anak kehancuran atau anak neraka. The son of perdition. Jadi dalam arti saudara itu tidak masalah ya. Anak kehancuran atau anak neraka itu sama saja, ditetapkan untuk masuk neraka, ditetapkan untuk suatu kehancuran. Dan ayat ini bicara jelas-jelas tentang Yudas. Sekarang poin F. Roma pasal 9. Kalau saya baca 10 dengan 18 bahkan terus, maka ini jelas bicara tentang election maupun reprobation. Tapi karena saya sekarang ini mengajar reprobation, maka saya ambil atau tekankan bagian-bagian yang membicarakan atau mengajarkan reprobation. Ayat 13, 17, 18, 21, 22. Ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Yang bilang Allah mengasihi seluruh dunia tanpa kecuali berdasarkan Yohanes 3:16. Tolong jelaskan ayat ini bagaimana. Aku mengasihi Yakub, itu Yakub orang pilihan. Tapi yang membenci Esau, Esau orang non pilihan. Apakah Allah mengasihi reprobate? Saya setuju dengan Owen maupun Calvin yang tidak percaya itu. John Owen dan John Calvin. John Owen berkata, orang-orang reprobate dibenci Allah dari kekekalan. Ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Membangkitkan itu maksudnya bukan dibangkitkan dari orang mati ya, tapi memunculkan dalam sejarah gitu ya. Itulah sebabnya aku memunculkan engkau dalam sejarah gitu ya. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Lalu ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, ini election ya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, ini reprobation. Yang ditegarkan ini jelas Firaun ya. Firaun itu bolak-balik, bolak-balik bertobat tok, tapi dikeraskan lagi sama Tuhan. Ditegarkan hatinya. Bukannya dia hatinya lunak lalu Tuhan bikin keras. Hatinya sudah keras. Tuhan tidak lunakkan. Bisa tidak dia melunakkan Firaun? Kalau dia mau. Dia bisa melunakkan Paulus yang kerasnya luar biasa. Kenapa tidak bisa melunakkan Firaun? Tapi Paulus dia lunakkan, Firaun tidak. Dia mau menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, termasuk Paulus. Tapi dia menegarkan siapa yang dikehendakinya, ini termasuk Firaun. Esau juga. Yang di atas Yakub, yang di bawah Esau. Nah yang protes saudara. Maka ayat 21 dan 22. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama. Atau gumpal yang sama ya. Dia ambil sebagian.
Suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Punya hak atau enggak? Nah, sebelum kita bicarakan punya hak atau tidak, saya ingin betulkan terjemahannya ya. Ini kata biasa ini tidak seharusnya diterjemahkan biasa. Mari kita lihat Roma 9 ayat 23. Ayat 22 ya. Oh, 21. Ya. Apakah tukang periuk dan sebagainya? Ini tujuan yang biasa. Ya. Tapi ini ya, had not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor, pada kehormatan. Ya. Tujuan yang mulia. Ya, honor, kehormatan, mulia itu masih cocok ya. Tapi yang ini benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa. Biasa itu netral ya. Tapi terjemahnya tidak. Dishonor dalam bahasa Inggris. Nah, ini sama dengan Indonesia, sama ngawurnya RSV. Ya, NIV saya kira juga. Ya. Tapi ini sebetulnya terjemahan yang benar. Yang ini time itu bahasa Yunaninya. Yang ini atimia, dishonor, disgrace, ignominy, hina sebetulnya. Jadi bukan netral, tetapi negatif. Yang ini positif, tujuan mulia. Tapi yang biasa ini sebetulnya hina. Jadi penjunan atau tukang periuk, dari satu gumpal besar diambil, dia buat vas yang bagus, jadikan hiasan di ruang tamu, dikagumi banyak orang, atau bahkan masuk museum dilihat, dipandangi banyak orang. Waduh, bagus sekali. Satu gumpal lagi dia buat pispot, tidak ada warna, tidak ada apa, ya warnanya tanah liat, dibuat kencing laginya. Lah itu pispot tidak bisa protes, saudara. Karena tukang periuk ini dipertanyakan, apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Mau dipakai untuk membuat yang segumpal ini tujuan yang bagus, yang satu lagi tujuan yang hina. Itulah saksirnya dia, sak maunya dia. Tidak ada yang bisa protes. Jadi ayat 22 ya. Kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Perhatikan ya. Memang dia menaruh kesabaran yang besar. Tapi tidak terus-menerus, tidak selama-lamanya. Karena mereka itu benda-benda kemurkaannya. Dan telah disiapkan untuk kebinasaan. Kalau ini bukan reprobation apa, saudara? Yang tujuan hina ini bukan reprobation apa? Yang ditegarkan hatinya ini bukan reprobation apa? Firaun dibangkitkan hanya supaya Tuhan berikan 10 tulah. Nama dia termasyur, bisa gempur Firaun hancur-hancuran. Ada orang dimunculkan dalam sejarah untuk dihajar dengan 10 tulah habis-habisan lalu dibinasakan. Ini bukan reprobation apa? Dia mengasihi Firaun, dia membenci Esau. Saya yakin dia juga membenci Firaun. Dia membenci semua reprobate. Sekarang saudara Warfield, ini semua ahli teologi reform ya. Santo Paulus memang menegaskan kedaulatan dari reprobation secara sama eksplisitnya dengan kedaulatan dari election. Ya, sama. Yakub dipilih sebelum lahir, sebelum melakukan yang baik atau jahat.
si Esau sudah ditolak juga sebelum lahir, sebelum melakukan yang baik atau jahat. Jadi Paulus memang menegaskan kedaulatan dari reprobation secara sama eksplisitnya dengan kedaulatan dari election. Jika ia menggambarkan Allah secara berdaulat mengasihi Yakub, ia secara sama menggambarkannya secara berdaulat membenci Esau. Jika ia menyatakan bahwa ia mempunyai belas kasihan bagi siapa ia kehendaki, ia secara sama menyatakan bahwa ia mengeraskan siapa yang ia kehendaki. Dari Roma pasal 9 itu jelas ya. Doktrin reprobation secara sama eksplisitnya dengan doktrin election, dasarnya kedaulatan Allah. Bukan karena orangnya diketahui bakal baik, bakal buruk, bakal beriman, bakal menolak Injil atau apapun, tidak demikian. Semua ditetapkan berdasarkan kedaulatan Allah. Ditetapkan selamat berdasarkan kedaulatan Allah. Ditetapkan binasa berdasarkan kedaulatan Allah. Tidak ada sama sekali berdasarkan orangnya bagaimana. Jadi unconditional election harus diimbangi dengan unconditional reprobation. Orang-orang Armenian pikir saya tidak berani dengan istilah itu. Para beliau itu memunculkan istilah itu unconditional reprobation. Saya terima itu, saya percaya itu. Unconditional reprobation. Mungkin nanti pada lanjutan dari sesi ini saya akan mengajarkan itu. Ya saudara, ini poin F ya. Sekarang kita masuk poin G. Ayat yang lain yang menunjukkan penentuan binasa. 1 Petrus 2 ayat 8. Nah, ayat ini jarang digunakan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, tapi kitab suci Indonesia ini salah terjemahan. Ya, salah terjemahan. Mari kita bandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris di bawah ini. NASB, karena mereka tersandung, karena mereka tidak taat kepada firman, dan pada tujuan atau nasib ini, mereka juga telah ditetapkan. Doom, ya. Bisa tujuan, bisa nasib ini. Bukan nasib baik ini, dominia. Pada tujuan atau nasib ini mereka juga telah ditetapkan. NIV, mereka tersandung karena mereka tidak mentaati pesan atau firman, yang juga merupakan apa yang telah ditentukan untuk mereka. King James, bahkan bagi mereka yang tersandung pada firman karena tidak taat, untuk mana mereka juga telah ditetapkan. RSV, karena mereka tersandung, karena mereka tidak mentaati firman, sebagaimana mereka telah ditentukan untuk melakukannya. Jadi saudara, mereka semua itu mereka ditentukan, saudara. Sekarang poin H, Yudas 4. So, ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Jadi nabi-nabi palsu ya. Lalu dia berikan penjelasan, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan Calvin menganggap ini menunjuk pada penetapan yang kekal dari Allah. Dengan kata lain, dalam rencana Allah pada minus tak terhingga itu, orang-orang itu telah ditentukan untuk dihukum. Tetapi saudara, kata dalam ayat ini ya, kata ditentukan itu juga sebetulnya merupakan kata yang terjemahnya terlalu keras. Karena dalam bahasa Yunani digunakan kata progeigramenoi, yang artinya adalah having been previously written, telah dituliskan lebih dulu. Tapi telah dituliskan lebih dulu itu berarti nubuat ya.
Nubuat itu ada karena memang ditentukan. Sebetulnya artinya akhirnya tidak lari dari sana. Nubuat pasti terjadi, bukan? Petrus dinubuatkan oleh Yesus menyangkal dia 3 kali. Dia mau ngotot bagaimanapun dia tidak mau nyangkal. Akhirnya dia nyangkal. Tidak bisa tidak. Dinubuatkan berarti ditentukan. Jadi sebetulnya ditentukan karena ada dalam rencana Allah. Maka sebagian darinya dinubuatkan supaya manusia tahu. Karena nubuat itu berasal dari rencana Allah yang kekal. Maka mesti terjadi. Rencana Allah mesti digenapi. Nubuat juga mesti digenapi. Jadi kalaupun digunakan terjemahan yang benar, tetap tidak bisa lari. Itu penentuan lebih dulu. Bandingkan dengan NIV yang menerjemahkan bagian secara hurufiah. For certain men whose condemnation was written about long ago, karena orang-orang tertentu yang penghukumannya sudah dituliskan sejak dahulu, dituliskan. Nah, adanya kata dituliskan ini menyebabkan adanya orang-orang yang menganggap ini tidak menunjuk pada ketetapan kekal dari Allah. Tetapi pada perjanjian lama maupun nubuat dari Yesus dan Rasul-Rasul, misalnya Matius 18 ayat 7. Tapi saudara, tadi sudah saya jelaskan dan saya tambahkan di sini, seorang penafsir Calvinis atau Reform bernama Thomas Manton dalam buku tafsirannya tentang surat Yudas memberikan komentar tentang ayat itu sebagai berikut. Arti dari kiasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ketetapan-ketetapan ini adalah sama pastinya dan tertentunya seperti kalau ia mempunyai sebuah buku di mana ia menuliskannya. Jadi Thomas Manton tidak menganggap ini menunjuk pada tulisan kitab suci atau firman Tuhan, PL dan sebagainya, tetapi sebagai suatu kiasan yang menunjukkan suatu kepastian. Tapi saudara, yang manapun penafsiran yang mau diambil, tetap sama saudara. Kalau percaya Thomas Manton, kiasan ini menunjukkan kepastian. Berarti mereka ditentukan. Kalau mau nganggap itu menunjuk pada PL dan nubuat Yesus dan sebagainya, nah saya sudah katakan nubuat itu asalnya dari rencana Allah. Sama saja, tidak bisa lari. Jadi saya sudah memberikan beberapa dasar tentang reprobation. Kalau saudara misalnya membandingkan dengan ajaran saya tentang election, maka memang dasar Alkitab dari reprobation itu hanya sedikit atau setidaknya lebih sedikit dibandingkan dengan dasar dari election. Nah sekarang pertanyaannya mengapa? Mengapa dasar kitab suci dari reprobation hanya sedikit atau relatif sedikit ya, setidaknya lebih sedikit dibandingkan dengan dasar dari election? Nah Louis Berkhof menjawab sebagai berikut. Karena Alkitab terutama merupakan wahyu tentang penebusan. Secara alamiah Alkitab tidak berbicara tentang reprobation sebanyak tentang election. Tidak sebanyak tentang election. Tetapi apa yang Alkitab katakan sudah cukup. Cukup banyak saudara. Ayatnya sampai poin H. Jadi saudara sebetulnya cukup banyak. Dan election juga menjadi dasar dari reprobation dan sebagainya. Jadi bukannya reprobation itu kurang pasti dibandingkan election. Tidak sama sekali bagi saya. Sama pastinya. Cuma memang kalau diajarkan kepada orang yang sama-sama tidak pernah dengar yang manapun, election maupun reprobation tidak pernah dengar, maka yang reprobation lebih mengagetkan. Electionnya sudah mengagetkan kok, tapi reprobationnya pada mirip tak terhingga Allah sudah menetapkan, sudah merencanakan supaya orang-orang tentu masuk neraka. Dan itu unconditional, tidak tergantung mereka, tergantung kedaulatannya. Wah, orang kaget. Soalnya tidak peduli dengan perasaan saudara bagaimana. Kok rasanya aneh, jangan pedulikan itu. Pedulikan Alkitab atau pedulikan perasaan saudara. Pilih yang mana saudara?
Saya sudah berikan banyak dasar Alkitab dalam sepanjang video ini. Soal bisa bantah atau tidak. Kalau tidak bisa bantah tapi tetap ngeyel, reprobation itu salah, apalagi mengatakan sesat. Seperti pendeta reform abal-abal yang saya beritakan tadi. Ya memang berarti tidak tunduk pada Alkitab. Kemungkinan besar memang bukan Kristen. Orang Kristen kok dikasih ajaran berdasarkan Alkitab kok tidak mau. Tetap ngeyel. Karuan kalau dia bisa memberikan jawaban terhadap argumentasi saya. Tidak bisa, tapi ngotot. Ini konyol. Ya saudara, dasar reprobation cuma sedikit dibandingkan election. Tetapi apa yang Alkitab katakan sudah cukup. Bagi saya, reprobation sama meyakinkannya dengan election. Percaya single predestination itu konyol dan tidak punya logika. Mending jadi Arminian sekali. Tapi itu juga salah. Jadi mau benar harus percaya double predestination. Percaya baik election maupun reprobation dan kedua-duanya unconditional. Nah tentang unconditional election itu orang sudah percaya, tetapi unconditional reprobation bahkan dalam kalangan reform itu diperdebatkan. Itu akan saya bahas dalam session yang akan datang menyambung yang ini.